Jumpa lagi dari Ribut TV. Iya, main game pakai smartphone modern itu asik, tapi udah banyak game yang bisa bikin dia jadi panas karena performanya tinggi dan gamenya berat banget. Tentunya solusinya bukan main di dalam kolam renang, ya, atau dicemplungkan ke dalam kolam renang atau dalam bak air. Bukan, solusinya adalah kalian cari cooler yang benar. Nah, kalau kalian bilang cooler yang bagus itu mahal, nah yang kali ini cooler yang satu ini harganya terjangkau, hanya di kisaran Rp150.000. Oke, jadi cooler Peltier ini adalah Gamen Cooler Siberia yang harganya cuma 150-an ribu aja. Buat kalian yang belum kenal Gamen, brand ini adalah spesialis untuk produk-produk peripheral gaming. Kalian bisa kunjungi official store-nya di e-commerce ternama di Indonesia. Jadi ada banyak peripheral gamingnya dari yang satu ini ya. Tapi kali ini kita akan tes coolernya, cooler smartphone-nya. Ya, untuk teknologi dia menggunakan Peltier. Ini adalah teknologi pendingin yang biasa digunakan atau dipakai di kulkas-kulkas atau dispenser kecil ya. Nah, bobotnya ini adalah 75 gram, cukup ringan ya. Chargernya kita pakai USB-C yang dayanya harus minimum 5 volt 2 ampere. Di sini ada 2 port USB Type-C. Tadinya kita mengira kalau kita colok dua-duanya kemampuan coolingnya akan jadi lebih hebat. Ternyata enggak, mau 1 port atau 2 port kemampuan coolingnya sama aja. Ini cuma lebih untuk fleksibilitas pemakaiannya aja. Tentunya cooler gaming punya LED, RGB lightingnya akan otomatis menyala saat cooler dinyalakan. Lalu untuk thermal pad ini nggak ada ya, jadi lempengan pendingin tuh langsung menggunakan besi. Jadi besi ini akan menempel langsung pada smartphone dan mendinginkan bodinya. Terdapat satu tombol untuk on and off di sini, dan ada beberapa mode. 1 kali tekan dia akan masuk ke mode level 1, 2 kali tekan dia masuk ke mode level 2, 3 kali tekan dia masuk ke level 3 atau mode pendingin yang paling kencang mendinginkannya ya. Ini kedengaran dari suara kipas juga, ya makin tinggi levelnya makin kencang kipasnya. Dan kalau kita tambah sekali lagi pencet, dia masuk ke mode off tentunya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, ada hal umum yang harus dimengerti untuk membahas sebuah cooler model Peltier seperti ini. Dan ini adalah hal yang berlaku untuk semua tipe cooler Peltier. Ya, elemen Peltier yang digunakan cooler semacam ini memang bisa dingin di sisi yang menghadap ke HP kita. Dingin banget. Tapi di sisi baliknya, itu elemen Peltier akan jadi sangat panas. Ya, karena dia menghantarkan panas ke sisi sebelahnya. Ini membuat kipas itu jadi sangat penting sekali. Kemudian, efektivitas pendinginan akan sangat bergantung pada suhu ruangan. Jadi pakai cooler seperti ini tuh wajib di ruangan yang nggak panas. Ya jangan terus, wah ini kan jadi dingin ya, saya di ruangan yang panas banget ya, atau di bawah terik matahari. Nggak bisa kayak begitu ya. Kemudian, material punggung bodi dari smartphone akan berpengaruh. Karena kalau punya kemampuan hantar panas yang lebih baik, itu akan membuat cooler jadi lebih efektif. Lalu, kontur back cover itu juga mempengaruhi efektivitas pendinginan. Semakin luas permukaan yang bersentuhan akan makin baik ya. Sementara kalau back covernya itu nggak rata, itu berarti permukaan yang bersentuhan jadi sedikit ya. Nah kemudian cooler macam ini akan selalu butuh sumber daya yang kuat, charger atau setidaknya power bank yang baik itu penting untuk digunakan. Nah, kalau ada yang bicara soal takut kondensasi atau ngembun, ya itu sebenarnya aman selama kalian menggunakannya dalam kondisi HP-nya aktif. Kalau tidak aktif, jadi tidak ada panas yang perlu dibuang kan, akibatnya dingin bisa berlebihan, di situ bisa ngembun. Jadi, selesai kalian ngegame, jangan lupa matiin cooler model Peltier seperti ini. Oke, udah paham ya? Nah, ini berlaku untuk semua tipe pendingin Peltier. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian. Nah, dalam pengujian kita tes di ruangan AC di kisaran 25 derajat Celcius. Dan kita langsung pakai level 3 di mode pendinginannya. Mari kita lihat dulu kemampuan pendinginannya saat idle. Cooler ini ada di kisaran 25 derajat Celcius. Dinyalakan 1 menit aja, dia bisa turun di kisaran 18 derajat Celcius. Sementara setelah dinyalakan 5 menit, dia bisa turun ke kisaran 16 derajat Celcius. Oke, langsung kita tes sekarang ya. Kita tes pakai CPU throttling test untuk setiap smartphone digunakan untuk lihat konsistensi performanya. Tentunya kalau tes semua smartphone yang ada di kita itu akan terlalu banyak dan mungkin ini nggak akan selesai sampai 2 hari ya pengujiannya atau bahkan lebih.
Nah, jadi kita tes di beberapa smartphone aja. Yang pertama adalah Xiaomi Mi 11 yang dulu katanya overheat. Nah, lalu ada Xiaomi 11T Pro, Snapdragon 888 paling murah tapi katanya loyo kalau mulai panas. Ya. Kemudian Poco F3, smartphone paling kencang di kelas harganya tapi harus pakai cooler kalau mau performa gamingnya jadi stabil. Kemudian ada Poco X3 GT, smartphone yang sangat kencang di 4 jutaan tapi kestabilan performanya dari pengujian kita agak sedikit kurang asik. Lalu ada Zenfone 8, mungil yang cantik dan kencang banget, tapi panasnya ampun. Lalu ada ROG Phone 5, smartphone gaming terbaik 2021 yang tersedia dengan ada varian harga yang cukup terjangkau di sini ya. Tapi kalau dilepas performanya ini suhunya tinggi banget. Dan kalau mau beli cooler khususnya rasanya kok mahal banget ya. Nah, apakah yang satu ini 150.000 ini bisa membantu? Oke, kita lanjut dulu ya. Semua smartphone ini disetting ke mode performa tertingginya. Semua dites dalam kondisi software update terbaru ya. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi? Mari kita lihat. Ya, ini adalah hasil dengan CPU throttling test. Ini adalah performa minimum yang tercapai saat CPU dikasih stress test selama 30 menit. Semakin tinggi angkanya akan semakin baik. Jadi persentasenya makin tinggi makin bagus. Di sini kita bisa lihat bahwa Mi 11 terbantu dari 76% naik ke 85%, jadi bisa lebih stabil di sini. 11T Pro juga terbantu sampai 7% peningkatan. Poco F3 juga terbantu 11% peningkatan. Poco X3 GT terbantu sih, tapi kestabilannya memang masih tetap kurang mantep ya di sini. Lalu untuk Zenfone 8 ini jelas terbantu sekali, naik peningkatan kestabilannya. Yang mantep banget adalah ROG Phone 5. Ini benar-benar deh handphone gaming banget nih. Ya. Begitu dikasih pendingin kayak begini langsung stability-nya 100%, mantap banget. Oke, tapi itu bukan game. Coba kita uji pakai Genshin Impact. Settingnya highest 60 ya, lalu dimainkan selama 30 menit. Di sini kita melihat frame rate yang dihasilkan beserta suhunya kalau dihajar main game yang berat ini ya. Nah, kalau kalian melihat ada perbedaan antara suhu kerja saat kami uji di sini dibandingkan saat review smartphone-nya dulu ya. Ini bisa karena beberapa hal, diantaranya adalah lama pengujian yang berbeda. Yang kali ini kita lebih singkat ya pengujiannya. Lalu adanya update software yang bisa menghasilkan perbedaan suhu permukaan, terutama pada saat bermain Genshin Impact ya. Ya karena banyak smartphone yang mengincar supaya Genshin Impact-nya nggak terlalu panas. Ya jadi ada update-nya di situ. Oke, kita lihat di Mi 11. Kita bisa lihat tanpa cooler, frame rate-nya 25-30 fps, layar 35-37 derajat Celcius, bodi belakang 32-38 derajat Celcius. Dengan cooler Siberia ini kita lihat bahwa frame rate-nya sama aja, nggak jauh berbeda, cuman suhunya yang turun, baik di layar maupun di bodi belakang. Perlu diingat ya, di kasus ini Xiaomi sengaja melimit performa spesifik di Genshin Impact, jadi 30 fps. Walaupun setting dalam game udah setting di 60 fps, ya tetap aja nyangkut di situ. Jadi jangan bingung kalau misalnya nggak ngerasain peningkatan frame rate. Anehnya kalau di game lain itu aman-aman aja. Jadi jelas ya game yang satu ini diincar ya. Dan sepertinya di update MIUI terbaru Xiaomi udah menemukan cara supaya smartphone-nya nggak sepanas sebelumnya. Karena suhunya jauh lebih adem ketimbang di awal kita tes. Dipadukan dengan cooler jadi lebih dingin lagi. Oke, sekarang kita beralih ke Xiaomi 11T Pro. Tanpa cooler, frame rate-nya dari 30-45 fps, layar di 34-40 derajat Celcius, bodi belakang di 33-40 derajat Celcius. Dengan cooler Siberia hasilnya ternyata nggak jauh beda ya, mirip dengan Mi 11. Xiaomi terlihat melimit performanya di sini, jadi efeknya ya nggak kelihatan. Di poin ini kita lihat agak sedikit percuma jadinya ya. Karena smartphone-nya sendiri yang emang nggak mau jadi lebih kencang. Oke, mari kita lihat Poco F3. Tanpa cooler dia bisa 30-60 fps. Layar di 33-40 derajat Celcius, bodi belakang di 34-42 derajat Celcius. Nah, kalau kita pakai cooler Siberia, dia frame rate-nya berubah dari 30-60 jadi 40-60 fps. Dan layar juga lebih dingin dan bodi belakang juga sedikit lebih dingin di sini. Kemudian beralih ke Poco X3 GT. Tanpa cooler 25-50 fps. Ada terlalu jauh ya ini jaraknya 25-50 fps ya. Kemudian layar bisa sampai 35-40 derajat Celcius, bodi belakang 35-41 derajat Celcius. Dengan cooler Siberia kita bisa lihat bahwa frame rate-nya itu bisa di kisaran 30-50 derajat Celcius. Jadi jelas kelihatan ini lebih stabil dan suhu bodinya juga sedikit lebih adem nih.
Beralih ke Zenfone 8, tanpa cooler dia bisa 30-50 fps, layar ini 37-43 derajat Celcius, bodi belakang 36-43 derajat Celcius. Nah, pakai cooler Siberia, frame rate-nya naik ke 40-50 fps, ini mantap banget, dan layar juga jadi lebih dingin, bodi belakang juga jadi jauh lebih dingin. Jadi cooler ini sangat efektif mendinginkan si Zenfone 8 dan menstabilkan performanya lebih lama. Tapi dibandingkan saat pertama kali kita uji ya, di software update terakhir ini Asus ternyata memutuskan untuk menurunkan performa Genshin Impact-nya di Zenfone 8. Walaupun udah di setel di high performance, body jadi nggak cepet panas nih sekarang nih. Tapi terasa sekali lagi ya, frame rate-nya nggak sebaik seperti yang dulu. Tapi setidaknya kita lihat ada peningkatan dengan penggunaan si cooler Siberia ini. Sekarang kita beralih ke ROG Phone 5 tanpa cooler 45-60 fps, di layar 38-43 derajat Celcius, di bodi belakang 37-42 derajat Celcius. Pakai cooler Siberia, nah frame rate-nya jadi lebih stabil di 50-60 fps, layar belakang di 36-40 derajat Celcius, dan bodi belakang juga berkurang cukup drastis suhunya. Ini mungkin karena ROG Phone 5 itu prosesor di tengah, jadi efektivitas coolernya sangat terasa. Lumayan ya, pakai 150.000 aja bisa ngatasin suhunya si ROG Phone 5 ini. Tapi satu hal yang mesti diingat ya, bahwa untuk mendapatkan posisinya yang agak di tengah itu penjepitnya harus diakalin dulu agar tombol-tombol nggak tertekan. Kalau di sini kita ganjel pakai karet tipis di sela-sela tombol volume dan power. Oke, untuk harga si cooler yang satu ini dari awal kita udah bilang ya, harga di kisaran 150.000. Ini harga yang kami rasa sangat murah karena dibandingkan dengan cooler-cooler lain harga itu 300-400.000, bahkan bisa lebih dari situ ya. Bisa jauh banget di atas, bahkan yang kipas aja bisa lebih mahal daripada ini. Jadi 150.000 murah banget sebetulnya. Oke. Apa yang perlu diperhatikan dari sini? Yang pertama adalah jepitan coolernya. Ya, jepitan cooler ini kadang untuk beberapa smartphone tertentu ya membuat posisi cooler jadi agak sulit untuk bisa pas dengan titik prosesor. Bisa karena terkena tombol power atau kena tombol volume. Akan tapi ini bukan hal yang nggak bisa diakalin. Seperti di ROG Phone 5 kami itu bisa diakalin kan. Lalu ada potensi baret pada smartphone. Ini harus hati-hati banget karena lempengan coolernya terbuat dari besi dan nggak ada thermapadnya. Pemasangan sebaiknya langsung di posisi yang diinginkan dan jangan terlalu banyak digesek-gesek ke bodi smartphone. Dan oh ya, jangan pakai casing, percuma ntar jadinya ya. Ada yang mikir, wah saya pakai casing aja supaya nggak baret. Percuma. Koneksinya harus lebih dekat lagi ke prosesor, jadi jangan pakai casing ya. Oke, lanjut untuk sisi kelebihannya. Cooler ini berpotensi lebih dingin dibandingkan model kipas biasa, jadi mantap ya. Desainnya keren, pakai RGB lighting pula ya. Sudah pakai USB Type-C, ukurannya kecil dan ringan jadi mudah dibawa-bawa dan harganya yang sangat terjangkau. Jadi ini cocok banget untuk gamer yang menggunakan smartphone dengan SoC super kencang. Ya, jadi kalau kalian main Genshin Impact nggak perlulah HP kalian dicemplungin ke dalam air, apalagi sampai harus main dalam air. Nggak usah, biar dingin, kalian bisa pakai cooler yang satu ini, yang harganya cuma 150.000 ini. Tentunya ada yang harus diperhatikan, tapi pada dasarnya cooler yang satu ini sudah cukup mantap untuk menemani kalian bertanding dengan smartphone kelas atas dan game yang berat.